Selamat berjumpa dalam acara Kerling edisi tanggal 2 Agustus 2022. Pada saat ini kita akan menggumuli secara bersama-sama sebuah tema, yakni sekolah. Menurut kamus, sekolah adalah lembaga di mana para siswa belajar tentang banyak hal di bawah pengawasan guru-guru. Berangkat dari arti kata sekolah, menurut kamus ini kemudian berkembang. Sekolah diartikan sebagai sebuah bangunan, sebuah gedung, sebuah komplek di mana terjadi kegiatan belajar dan mengajar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara iman kita semua, baik para lansia, saudara-saudara yang sudah dewasa, saudara remaja, maupun anak-anak, kita semua ini adalah murid-murid yang sedang belajar. Sampai kapan? Yakni sampai akhir zaman. Muncul pertanyaan, kalau kita semua ini adalah para murid yang sedang belajar, kita ini belajar kepada siapa? Di dalam Alkitab kita membaca Rasul Paulus mengatakan bahwa dirinya, yakni beliau, telah menjadi teladan bagi jemaat. Saya akan membacakan dari surat 1 Korintus bab 4 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenalkan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar menjadi rendah hati, tidak menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan satu dari yang lain. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa Rasul Paulus dan kawan-kawan telah memposisikan dirinya menjadi teladan, di mana jemaat belajar untuk tidak menyombongkan diri, belajar untuk menjadi rendah hati. Saudara-saudara, selain kita belajar kepada senior-senior kita, senior secara iman, kita juga belajar dari fenomena alam. Saya akan cerita sedikit perihal pohon mangga di depan rumah saya. Tahun ini saya kecewa oleh karena pohon mangga di depan rumah saya tidak berbuah. Sedangkan beberapa meter dari rumah saya, tetangga yang juga punya pohon mangga berbuah lebat. Setelah beberapa saat saya amati, ternyata bahwa pohon mangga di depan rumah saya mengeluarkan daun-daun muda. Daun-daun muda bertumbuh, daun-daun yang sudah tua mengering dan berjatuhan. Kemudian ranting-ranting muda bertumbuh. Saya simpulkan bahwa pohon mangga di depan rumah saya sedang mengalami pertumbuhan. Nanti pada waktunya pohon mangga di depan rumah saya juga akan mengeluarkan buah. Mungkin buahnya lebih banyak daripada pohon mangga milik tetangga. Apakah yang kita pelajari pesan moral dari fenomena alam ini? Yang kita dapat ambil dari fenomena alam ini ialah bahwa
Tuhan memberikan sukses kepada semua orang, tetapi Tuhan memberikan sukses itu pada waktu yang berbeda-beda. Oleh karena itu, para orang tua tidak boleh iri hati. Para orang tua yang putra-putrinya masih kecil tidak boleh iri hati. Mengapa anak tetangga sudah bisa berjalan? Mengapa anak kami yang umurnya sama baru bisa merangkak? Kemudian para orang tua yang putra-putrinya sudah bekerja tidak perlu iri hati kalau melihat putra-putri orang lain sudah bekerja dengan posisi bagus, sedangkan anak sendiri masih dalam posisi magang. Karena apa? Karena Tuhan akan memberikan sukses pada waktu yang berbeda. Saudara, secara bersama-sama di dalam persekutuan jemaat, kita semua, apakah kita sebagai jemaat lanjut usia maupun jemaat dewasa ataupun anak-anak, secara bersama-sama kita belajar dari guru agung kita, yakni kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saya akan membacakan kitab Injil Matius bab 11 ayat 29 dan saya ulang, ayat 28 dan 29 begini bunyinya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pertama-tama Tuhan Yesus memberikan undangan kepada kita sekalian supaya datang kepada Tuhan Yesus, menyerahkan beban kita masing-masing. Datanglah kepadaku yang letih lesu, yang lelah, yang berbeban berat. Kemudian pada bagian berikutnya Tuhan Yesus menganjurkan agar kita sekalian belajar dari Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku. Artinya kita mesti belajar bagaimana Tuhan Yesus pada waktu menjelang penangkapan di Taman Getsemani, menjelang penyaliban pada pagi hari berikutnya, Tuhan Yesus menjalani semua itu di dalam ketaatannya kepada Bapa di surga. Itulah yang dianjurkan oleh Tuhan Yesus agar umat Tuhan, anak-anak Allah, belajar kepadanya memikul kuk kita masing-masing. Mengakhiri kerling pada saat ini, saya mengajak saudara sekalian melakukan refleksi. Marilah kita mawas diri, apakah persekutuan kita, apakah keluarga kita, apakah masyarakat di mana kita tinggal sudah menjadi persekutuan, menjadi keluarga, menjadi masyarakat, menjadi komunitas di mana setiap orang saling belajar seorang dari yang lain dan sekaligus secara bersama-sama belajar kepada Tuhan Yesus bagaimana menghadapi situasi apapun. Tuhan memberkati. Sekian. Terima kasih.